Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan seperti biasa, hari ini kita ada T-Talks atau Trader Talks ya, yang akan membahas tentang em, kondisi IHSG ini seperti apa ya ketika rupiah melemah. Moga-moga ini jadi satu topik yang reliable buat teman-teman sekalian karena tentunya ada keterkaitan dan korelasi yang sangat signifikan gitu ya. Biasanya penguatan rupiah itu diikuti dengan penguatan IHSG juga. Biasanya kayak gitu karena ini mengindikasikan adanya capital inflow. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Moga-moga sedikit brief dan penjelasan ini bisa jadi satu guidance untuk bertanya nanti dengan narasumber kita pada malam hari ini ya. Ada Ivi Cahyadi atau Olivia Cahyadi ya, nanti akan langsung kita invite, tapi jangan lupa teman-teman untuk bergabung dan bertransaksi dengan menggunakan aplikasi spot melalui ifom.sukorsekuritas.com. Oke teman-teman, gimana portofolionya? Moga-moga aman ya portofolionya semua. Ini aku infoin ke Ivi dulu kalau sudah uh, live ya. Oke, pertanyaannya nanti jangan lupa ya di kolom question and answer akan kita tanyain langsung ke Ivi. Dan juga kondisi IHSG hari ini kan um, lumayan seru ya. Kalau bisa kita bilang menguat 0,8% setelah berhari-hari 4 hari kalau nggak salah berturut-turut berada di zona merah. Udah di level 7.100-an gitu. Malah ada beberapa teman kita yang bilang mungkin aja bisa di area 6.900, 6.800 gitu ya. Jadi ya apapun yang terjadi, moga-moga teman-teman ini bisa punya strategi yang bagus ya untuk kemudian mempertahankan capitalnya gitu. Oke, coba kita ini Ivi udah ada. Ivi udah join, langsung ku invite ya. Siap. Komen-komen boleh nih ya, kasih komentar-komentar menarik terkait dengan pertumbuhan portofolio hari ini. Halo, malam Halo, Ivi. hai Sehat. Koko. Udah lama banget nih nggak ketemu sama Iya, Ivi. parah udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol ya kok ya. Iya, bener, bener, bener. Suara Oke, aku aman bentar. nggak? Ini Sorry. suaranya aman, aman, aman. Kalau suaraku gimana, Vi? Kedengeran nggak nih? Oke, aman juga. Oh iya, jelas ya berarti ya. Jelas. Oke, oke. Thank you banget ya, Vi. Waktunya untuk IG Live bareng kita. Meluangkan waktu nih ya. Sama-sama. Di tengah-tengah di tengah-tengah market yang lagi kayak gini, Vi. Iya, Kayak lagi gitu down deh ya. marketnya, lagi sedih banget. Iya, iya, udah ada di 7.100-an loh. Walaupun hari ini ada penguatan, ini kayaknya banyak yang takut gitu, Vi. Kayaknya banyak yang takut gitu. Kayaknya ini tuh cuman apa ya, ada teman-teman yang udah bilang ini kayaknya dead cat bounce deh. Gitu. Jadi dia melemah, nanti ada dikasih penguatan dikit, harapan-harapan palsu biasanya gitu ya. Ivi ngerti nih kalau ngomongnya kayak Oh, gini-gini dia nih. langsung nyambung, langsung nyambung. Iya, dan katanya nanti kalau udah orang kira, wah kayaknya udah rebound nih, ya, tiba-tiba dibanting lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau pendapat Ivi ngelihat market belakangan ini seperti apa sih? Karena kayaknya dari kemarin tuh udah ada 4 candle merah gitu. Candle hijaunya ya baru hari ini deh. Oke. Market sekarang sih memang cukup ini ya, bikin nggak enak hati lah. Kita udah terkoreksi itu dari akhir Oktober tuh kurang lebih udah turun 8% gitu. Ntar, kayak cahaya aku agak kurang deh. Tunggu ya, aku setting cahaya dulu. Iya, iya, iya. Supaya sama-sama cerah gitu Boleh. ya. Portonya Iya. cerah, EV-nya juga cerah. Mantap. Nah, untuk market sekarang memang kemarin tekanan jualnya banyak ya, kok ya, dress banget gitu. Apalagi um, saham-saham perbankan gitu ya, terutama BRI kita lihat kan memang terdiskon cukup banyak gitu. BRI itu kan sempat ada di angka mana ya? September ada di 5 ribuan, sekarang di 4.360, itu kan cukup masif buangannya. Kalau aku lihat sih indeks
ini cukup ini ya, apa, kalau pakai moving average dia lagi ngetes moving average 9-nya nih. Jadi aku masih ada ekspektasi dia mungkin ke 70 dulu lah. Semoga bisa abis dari situ dia bikin base lalu bisa bounce back sih. Hopefully gitu. Oke. Berarti memang masih ada potensi koreksi ke 70 ya, ke level-level 7.000. Kalau Nah, aku lihat tapi kalau kita, tapi kan kalau kita lihat ya, ini supaya kita bisa kasih brief dulu sedikit gitu Vi ke teman-teman cuan trupes. Karena nanti kita harus mengkorelasikan ini ya, kondisi market yang sekarang dengan kondisi rupiah, gitu kan. Nah, ini kalau apa namanya ngelihat kondisi market kayak gini dan kondisi teknikalnya seperti itu, wajar nggak sih kalau Ivi ngelihatnya di akhir tahun ini kayak gini? Karena kan ini November ya, ntar lagi ada Santa Claus Rally gitu di ya Desember betul. ya, moga-moga ada Nggak ya, ada. moga-moga ada. Gimana nih, wajar nggak sih Vi? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin probability itu kan biasanya di akhir tahun terutama di Desember itu kan memang winning rate-nya tinggi gitu ya untuk indeksnya itu hijau. Mm-mm. Cuman menurut aku ya history ini bolehlah kita jadikan acuan, tapi kita jangan terlalu berpegang teguh banget gitu. Jadi memang kita juga harus bisa menyesuaikan sih pelan-pelan gitu kok. Gitu. Tapi ya tetap kita Iya, sih iya. masih ada harapan ya. Kita sih masih ada harapan bahwa closingannya bagus nih tahun ini gitu ya. Karena kan banyak banyak apa ya, mungkin ada kayak reksadana yang emang perlu nilai bagus lah, let's say kayak gitu. Jadi kita sih masih ngarep, cuman mungkin yang perlu di notes adalah kalau aku lihat itu kan persentasenya tuh macem-macem. Ada yang closingannya dalam sebulan itu 3%, 6%, 4%, bahkan ada yang 0,7% doang gitu. Jadi maksud aku untuk akhir tahun atau untuk bulan Desember hijau itu sih jangan mengkorelasikan hijau itu dengan tingkat persentase itu yang tinggi gitu. Bahkan karena cuma single digit pun masih bisa dikategorikan hijau gitu. Jadi better menurut aku daripada kita bergantung sama tren-tren, kita lihat lebih ke sahamnya sih kok gitu dan lebih ke update kira-kira sekarang tuh global atau domestik lagi seperti apa gitu. Oke. Nah, ini gue suka nih apa kalimat-kalimat pancingannya Ivi. Tergantung kondisi global dan juga tergantung kondisi global dan juga domestik. Jadi sebenarnya kalau Ivi ngelihatnya di akhir tahun ini yang lagi tidak baik-baik saja itu yang global apa yang domestik nih? Nah lo, Dua-duanya nih kok. nah lo. Waduh, aku harus pilih salah satu padahal dua-duanya lagi tidak terlalu Oh, ini. dua-duanya ya. Mohon maaf nih ya, nggak boleh rakus, harus Boleh pilih lah. satu, nggak boleh dua. Apa ya, aku untuk akhir tahun mungkin aku ngeliatnya lebih ke tahun depan juga akan jadi tantangan gitu ya. Aku lagi baca-baca banget tentang PPN 12% itu agak mengkhawatirkan juga sih sebenarnya gitu ya untuk daya beli masyarakat kita sih kok. Gitu. Semoga ya ada inilah apa ya pemerintah bisa kasih stimulus atau bantuan atau kebijakan lagi yang seenggaknya pro nih ke konsumsi masyarakat gitu karena setelah aku baca-baca beberapa tulisan, beberapa artikel, banyak pandangan yang berpendapat bahwa ini tuh cukup mengkhawatirkan lah gitu si PPN 12% itu. Gitu. Oke, PPN ya ini berarti ya Iya, yang jadi faktor pemberat ya. untuk Oh, kalau tahun depan sih sebenarnya. Cuman kan kadang market itu kan berjalan duluan ya kok ya. Gitu. Jadi, mungkin ada beberapa saham yang sudah price in dengan hal tersebut gitu. Jadi kalau dari domestiknya itu sama yang sekarang kan mungkin Koko juga ngerasa apa ya konsumsi juga masih sebenarnya nggak terlalu kuat ya kok ya menurut aku ya belum yang semenggeliat dulu lah kalau dulu kan mungkin kita belanja tuh udah kayak masih ngitung tapi nggak terlalu seperhitungan sekarang gitu istilahnya. Sekarang kita kan bener-bener ngitung pendapatan pengeluaran gitu. Jadi ya kayaknya masyarakat terutama kelas menengah nih lagi agak-agak deg-degser lah gitu. iya. Tapi kalau dari globalnya gimana nih, Vi? Lebih berat ya kondisinya ya?
Nah, kalau globalnya ini kan Mm-mm. kemarin recently itu kan si ini ya, US ya, tarif gitu kan. Nah, si Trump gitu. Nah, Trump ini kan memang identik dengan si perang dagang itu, US China, yang dimana dia kan mau kenaikan tarif untuk barang-barang China. Nah, kalau menurut aku concernnya adalah em, kalau dia menggenjot ekonomi US, maka kan ya long story short, US ekonominya akan strong dan investor tentunya akan lebih tertarik untuk menaruh uangnya di sana gitu. Jadi itu salah satu alasan mungkin yang bisa kita watch out juga nih gitu, bahwa di tengah kepemimpinan Trump, dia kan seorang bisnismen juga gitu. Dia sangat memperhatikan keadaan ekonomi negaranya. Jadi kalau memang pertumbuhan ekonomi Amerika bagus, ya kita harus ada ekspektasi juga bahwa dana itu akan pindah ke US dulu gitu. Oke, 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 oke. Jadi kedepannya polanya nanti akan seperti itu ya, berarti Vi ya. Di akhir tahun ini kita itu ngelawan capital outflow Iya, ya. Kalau 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 serius gue tuh ngelihat di BBRI udah 30 T tuh iya outflow. Gila gede banget. banget parah. Iya. Uh, 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 uh. Oke, Iya nanti nanti itu kita bakal bener-bener bahas itu ya. ngikut. Nanti kita bakal bahas itu. Tapi sebelum sebelum itu nih kita bahas yang pola capital outflow ini, Vi, bakal kayak gitu ya. Kalau aku lihat sih makin ada masih ada outflow gitu, apalagi seperti topik pembahasan kita malam ini tuh ya, si pelemahan rupiah, Betul. aku lihat juga cukup mengkhawatirkan. Ini aku lagi buka di Google itu USD IDR itu di 15.859 ya, 15.860 lah gitu, dimana ini cukup melonjak cukup tajam ya. Di awal November aja itu di 15.500, sekarang 15.800 gitu. Nah, capital outflow ini ya karena dana asing udah pada keluar gitu, dan juga besok itu ada BI rate gitu. Nah, ini juga jadi penentu sih kok menurut aku, si BI rate ini apakah dia menahan atau dia menurunkan gitu. Sebenarnya agak pusing juga nih menurutku si Bank Indonesia ini dengan kondisi sekarang. Oke, 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 oke. Jadi apa namanya? Memang ada tekanan ya dari domestik nanti tahun depan view-nya seperti apa gitu ya. Iya makanya. Terus dari Bank Indonesia juga kita masih nggak bisa ngelihat gitu ya. Ini apakah akan diturunkan karena kan terakhir Jerome Powell itu juga bilang kayaknya kita nggak perlu cepat-cepat nurunin suku Nah bunga itu gitu. dia, aduh. Nah, begitulah ya itu lagi kan itu lagi kata-katanya yang keluar kayak Iya, I know this will come. iya, aduh, Heeh. aduh, kenapa Iya, sih? iya, iya, Ya iya. udahlah. Nah, jadi kalau kalau kondisinya kayak gini, Vi, bakal ada Santarelli nggak sih nanti Gini, Desember? sebenarnya Santarelli ini ya, apa ya? Kalau aku berharap sih ada ya, aku berharap ada gitu. Cuman balik lagi kita kan juga harus lihat kondisi pasar sih, kok gitu ya. Apalagi yang tadi kok Daniel bilang kan, si Powell udah ngomong kayak gitu, karena data inflasi US kan cenderung stagnan, malah nggak kemana-mana gitu, dan mungkin ada kenaikan sedikit. Jadi si Powell ngerasa kayaknya belum ada urgensi lagi nih gitu untuk nurunin gitu sih. Untuk Santa Claus Rally mungkin coba kita lihat beberapa minggu ke depan lagi ya, kira-kira gimana sih inflow outflow-nya gitu. Karena kalau kita ngomongin per hari ini tuh outflow-nya cukup masif gitu, kayak yang tadi aku bilang di awal juga. Ekspektasi aku masih ada koreksi ke angka 70XX lah gitu. Hmm. Semoga dari situ hopefully bisa rebound gitu. Karena secara teknikal candlestick-nya itu masih mantul di MA9 gitu, dan ada tekanan jual juga sih gitu hari ini. Iya, 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 iya. Masih ada tekanan jual. Ke depan juga ini masih ada tekanan jual ya. Kalau kalau kita lihat ya secara teknikal kan tadi Ivi juga bilang gitu ya. Angka 70 gitu. Nah, yang banyak orang ini ya narasi-narasi yang udah muncul di luaran itu sih banyak yang bilang kayaknya sih 70 bakal jebol gitu. 69, 68 bisa kena nih katanya. Nah, pendapat Ivi gimana nih? 69, 68 ya. Oke. Ini aku nggak bisa share screen sih di laptopku. Sebenarnya aku ada bikin satu kotak.
itu kalau kita lihat di tanggal 5 Agustus itu kan sempat ada candle yang besar. Nah, sebenarnya kotak yang aku bikin tuh reach-nya sampai ke ekor candle tersebut, which is di sekitaran 69 lah gitu. Jadi aku mungkin kalau aku turunin dikit di 69 lah. Kalau 68, waduh, justru kalau jebol 69 ini yang agak-agak PR menurut aku ya. Gitu, hopefully. Iya. 68 kayaknya kalau udah jebol 69 itu agak mengerikan. But hopefully Jangan sampai, ya. hopefully not ya. Hopefully not ya. Iya, benar. Nah, terus di tengah kondisi yang kayak gini nih, Vi, apakah kita perlu panik nggak sih sekarang ini? Udah perlu panik nggak sih, Vi? Nah, bingung. aku tuh deg-degan juga ada sih ngeliat outflow-nya Iya. gitu ya. Tapi balik lagi menurut aku di tengah-tengah buangan kayak gini tuh pasti masih ada kesempatan lah gitu ya, beberapa kesempatan gitu. Nggak mungkin kayak semua dibuang terus kayak ya udah at the end of the world gitu. Kayak kita ingat waktu lalu kan mungkin kalau ada buangan, teman-teman yang cuan tuh pasti teman-teman yang berani ngambil di saat-saat seperti ini gitu. Nah, kalau aku ngeliatnya apalagi saham-saham perbankan gitu ya, tuh udah bisa kita lirik lagi, terutama teman-teman yang mau cari saham-saham murah nih gitu. I think ini bisa jadi kesempatan sih gitu. Tapi yang perlu diingat adalah tolong diatur money manajemennya gitu. Jangan langsung all in semua kok gitu. Ada beberapa saham juga yang menurut aku oke sih gitu. Ada beberapa incaranku juga gitu. Yang syukur-syukur dapat harga diskon. Amin. Udah berarti Ivi ini udah men-screening ya, gitu ya. Kira-kira yang mana yang menarik, yang bagus juga di kondisi kayak gini. Karena kan kalau bisa kita simpulkan, ini adalah kondisi rupiah cenderung melemah. Itu biasanya kan emiten yang ekspor ya. Itu kalau rupiah melemah, yang impor ya. Yang akan banyak mengalami tekanan gitu ya, bener ya Via? Biasanya karena ini sih laba rugi kursnya gitu. Iya. Aku juga nemu ada satu saham, temanku juga nanya sih, saham inilah consumer gitu. Setelah aku cek, sebenarnya dari laporan keuangannya sih fine aja kok, cuman dia apes di laba rugi kursnya itu cukup besar karena kemarin rupiahnya sempat melemah kayak gitu. Jadi menurut aku di kesempatan seperti ini justru boleh teman-teman lebih cermat lagi gitu, dan untuk screeningnya menurut aku lebih diperketat sih gitu, apalagi situasinya kayak gini ya. Iya, benar. Dan karena katanya juga kan kalau tiap kali rupiah melemah, ketika dia impornya jadi lebih mahal gitu ya. Kalau misalnya dia utangnya dalam denominasi asing, bayar utangnya juga jadi lebih mahal gitu ya. Karena kan rupiahnya melemah gitu ya ceritanya ya, kurang lebih. Nah, ini aku tuh tiba-tiba keinget sama ini, Vi, sama Sritex. Kondisi Sritex ya, karena kan dia juga akhirnya jadi seperti ini karena pelemahan rupiah yang tajam waktu pandemi ya, susah bayar utang karena denominasi asing. Iya. Nah, contohnya kayak gitulah ya kira-kira ya. Banget sih, tapi Sril itu menurut aku juga ada satu salah langkah lah, satu salah keputusan dari manajemennya gitu sih. Makanya ya menyebabkan jadi kayak bola salju gitu kok, baru kerasanya sekarang. Iya. Oke, ini menarik banget nih. Dan sebelum kita lanjut ngobrol lagi, teman-teman jangan lupa kalau misalnya belum pakai aplikasi Spot, download aplikasi Spot dan daftar via aplikasi bisa atau via ipop.sukorsekuritas.com, karena di bulan November ini 11 akun yang beruntung itu masing-masing bisa mendapatkan 1 juta rupiah ya untuk 11 orang. Iya, begitu. Kita lagi dan moga-moga yang daftar hari ini nih, yang daftar IPOM, yang ikut IG Live kita hari ini nih, nanti kita bakal shortlist gitu ya. Moga-moga ada yang bisa mendapatkan undian berhadiah ini. Nanti dapatnya Sukor Anak Pintar. Reksadananya. Lumayan tau, dapat 1 juta. Iya. Dapat 1 juta per orang dan kita bagi-bagi untuk 11 orang. Iya loh, 1 juta per orang. Bukan Iya. Nah, orang. iya.
Jadi jadi dia itu kenapa kita skor anak pintar karena kemarin yieldnya itu 11% juga, Vi. Wah, Jadi makanya angkanya kan 11 11 itu 11 angka 11 gitu. cantik ya. Bagus banget, angka cantik. Itu bagus, bagus. Iya, Mm-mm. iya, iya. Moga-moga ada yang bisa dapat di sini. Jadi jangan lupa Ya. ya, join langsung gitu ya di Sukor gitu. Nah, Vi, eh, belakangan perhatiin nggak gitu selain pergerakan IHSG kan rupiah juga melemah gitu ya ke 15.800, 15.900. Nah, ini pun juga diikuti dengan capital outflow dan emiten perbankannya banyak yang koreksi juga. Tadi kita udah bahas satu kan ada BBRI gitu. Nah, ke depan Ivi ngelihatnya kayak gimana nih? Apakah cuman perbankan doang nih gitu yang bakal dimerahin terus ya? Ibarat ibarat kata nih kalau apa namanya kalau teman-teman tuh ngomongnya cuma gua doang nih kan. Yang Cuma lain gue gimana doang yang gitu. kena nih. Iya, iya, kayak sektor-sektor lain gimana, Vi? Oke. eh Kalau untuk perbankan ya, kalau kenapa perbankan ini istilahnya yang dibuang duluan gitu menurut aku karena kan mungkin ya kita tahu teman-teman di sini tahu dan Kodana juga tahu bahwa em, bobot perbankan di indeks kita kan masih besar gitu. Jadi memang mungkin kalau untuk fund-fund luar untuk membuang saham kita itu pasti yang dibuang duluan ada perbankan gitu. Apalagi kalau Mm-mm, pembobotan tuh biasanya kan perbankan tuh biasanya masuk ke portofolio mereka lah gitu. Jadi mm-mm. itu yang dibuang pertama menurut aku. Nah, ini tapi tidak untuk kemungkinan masa sih cuma saham perbankan doang yang dibuang gitu kan. Menurut aku enggak juga sih, ada beberapa saham juga mungkin yang ada koreksinya nih, koreksi yang cukup tajam gitu sih kok. Jadi memang nggak melulu tentang perbankan sih, tapi memang ada beberapa saham mungkin yang setelah penilaiannya juga tetap prospeknya kurang gitu, atau ada kayak yang tadi Ko Daniel bilang ada laba rugi kursnya gitu, makanya dibuang dulu nih sekarang. Nanti tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti itu mereka akan masuk lagi kayak gitu. Jadi memang conditional sih gitu, kita lihat kondisinya sekarang seperti apa, dan Fan juga menilainya seperti itu. Dan juga kan ada berita bahwa MSCI itu downgrade pasar Indo ya. Nah menurut aku itu Iya, juga jadi salah satu sentimen sih gitu. iya, iya. Biar pembobotannya katanya jadi berapa? 1,5% Iya, deh kalau nggak salah ya turun. diturunin. Kurang lebih begitu. Jadinya tentu karena pembobotannya lebih kecil, porsi asing untuk bisa masuk ke Indo jadi lebih kecil juga ya, kurang lebih kayak gitulah ya, Vi ya. Jumlah emitennya kali ya, mungkin yang juga nanti jadi tidak banyak gitu ya, kurang lebih. Mm, 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 mm. Nah, Tuh. eh, itu berarti ya, berarti ke depan akan ada tren, masih ada tren pada perbankan juga di sektoral perbankan yang mengalami penurunan gitu ya, kesimpulannya kurang lebih ya. Kalau aku masih expect, tapi menurut aku mungkin tidak akan sederas kemarin-kemarin. Menurut aku Mm-mm. gitu. Dan kalau aku lihat sebentar. Kalau let's say contoh BBRI, terus ada BMRI, ada BBNI, dan ada BCA juga ya. Oke, ini kan harganya maksud aku udah, kalau menurut aku ya, ini sudah ya dibilang cukup menarik lah gitu. Ini harga-harga udah terdiskon yang teman-teman menurut aku sudah boleh consider untuk masuk dan nambah lagi untuk perbankan gitu. Apalagi teman-teman mungkin yang kemarin ketinggalan rally-nya gitu sih kok untuk perbankan. Cek Nah, cek, oke, tadi ke mute. Ya, oke oke. Berarti memang ini porsi-porsi yang bagus ya buat nyicil ya, ya, karena kayaknya kemarin ada yang kecepatan nyicil gitu teman-teman cuan ya troopers. Justru mungkin momentumnya baru deket-deket ini ya, berdasarkan technical analisisnya EV juga tadi kan kalau 70 ini kan 70 udah deket iya, juga ya, dan kemungkinan besar ya kita nggak tahu nih apakah beneran bakal ke sana dulu atau enggak, kita nggak tahu gitu ya, karena kita nggak tahu ya udahlah kita cicil-cicil dulu aja dikit-dikit gitu ya. betul, betul. Mm, 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 mm. Oh, Nah, dari blue chip banking yang paling bagus yang mana nih yang untuk kita perhatiin sampai nanti ada Santarelli? oke, kalau aku em,
BCA itu kita emang nggak bisa kita pungkiri gitu ya, apalagi di harganya di bawah 10.000 itu udah cukup menarik buat aku untuk BCA. Lalu ada BRI juga. BRI itu cukup menarik karena harganya itu udah di 43, dan walaupun dia ada sentimen, karena BRI itu kan seperti kita tahu marketnya itu kan adalah mikro ya, di mana mikro ini sebenarnya yang memang terdampak banget nih kok di situasi sekarang gitu. Jadi kemarin pas aku cek-cek laporan terakhirnya di Q3 juga, itu kita ngelihat bahwa sebenarnya apakah performanya bagus, bisa dibilang bagus tapi mungkin tidak terlalu sesuai ekspektasi gitu. Makanya untuk pergerakannya pun tidak sebaik yang lain gitu untuk BRI. Kalau aku sih sukanya dua itu, BCA sama BRI sih kok gitu. Dan juga BRI kayaknya udah mulai masuk korporat nih untuk ngebalancein portofolio mereka gitu. Oke, 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 oke. BCA, BRI ya, berarti ya ada dua ya. Kalau bank-bank yang PBV-nya itu masih di bawah satu dan deket-deket satu gimana tuh? Kan ada beberapa ya yang PBV-nya itu nilainya segitu, dan ini bisa dideteksi pakai scannernya aplikasi Spot Nah, gitu. Scannernya itu scanner PBV, nanti dipilih aja PBV 1 yang lebih kecil dari satu, itu bakal kelihatan tuh ada banyak tuh emiten perbankan di sana iya betul. Jadi gitu. untuk screener itu juga membantu sih kok. Jadi kan emang emiten perbankan nih banyak gitu. Jadi kan mungkin kalau teman-teman cekin satu-satu kan emang agak makan waktu sih sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin dari fitur screenernya Spot ini bisa ngebantu teman-teman. Nanti misalnya teman-teman mau pilih saham-saham apa aja nih yang kira-kira PBV di bawah satu, lalu teman-teman lihat lagi kira-kira pendapatan mereka seperti apa, bunga dari kreditnya gitu. Menarik sih kok kalau udah di bawah satu gitu, udah cukup murah lah. Dan juga ya I think untuk perbankan ya, perbankan itu salah satu sektor defensif yang menurut aku my go to sector lah kalau lagi situasinya lagi kurang mengenakan seperti ini gitu. Iya, 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 benar-benar. Kalau bisa dapet ya, dan kalau memang benar gitu. Karena kemarin eh, soalnya aku tuh ada ngelihat ada bank yang PBV-nya di bawah satu itu arah Wah, pergerakan di saat, iya, di saat marketnya iya, lagi apa sih, deg-degan, dia bisa arah gitu karena mungkin nggak banyak yang perhatiin. Ngomong-ngomong Vi, kalau bank digital itu di kondisi kayak gini gimana nih? Karena kan suku bunga mulai turun gitu ya. Bank-bank digital gimana sih? Soalnya kok kayaknya bank-bank digital itu tidak begitu bergairah gitu. Oke, ngomongin bank digital ya. eh Kalau aku ngelihatnya sih balik lagi ke ini ya kok, ke ekosistem penggunaannya sama ya laporan keuangannya gitu sama usernya gitu. Dulu kan bank-bank digital itu kan memang hits nih karena istilah mereka kan produk baru gitu ya. Makanya banyak uh, banyak trader atau banyak investor market yang kayak menarik nih kalau kita masuk ke bank digital gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku lihat bank-bank besar pun udah mulai bermunculan nih versi-versi digitalnya gitu ya. Kayak kalau ini aku sebut merek nggak apa-apa ya kok ya. Misalnya kalau kayak BCA kan ada Blue, lalu BNI kan ada Wonder gitu ya. Lalu kalau BRI ada Brimo, Mandiri ada Livin gitu. Nah, jadi menurut aku ya bisa dibilang market-market si bank digital yang dulu hits yang kecil-kecil ini udah mulai kemakan sama yang besar-besar nih gitu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat bank-bank digital yang kecil-kecil itu cuma jadi alternatif untuk nyimpen uang dengan bunga yang lebih besar daripada di bank nih gitu. Jadi misalnya mungkin ada teman-teman yang mau ada uang nganggur simpen di mana ya daripada di bank, kayaknya simpen di bank digital aja deh gitu, karena kasih returnnya lumayan kan dia kok setahun tuh bisa mirip-mirip lah gitu, lebih tinggi daripada yang di bank umum gitu. Jadi menurut aku bank digital sih lebih ke situnya ya. Cuman untuk pertumbuhan ke depannya balik lagi ke ekosistemnya sih kok gitu. Balik lagi ke jumlah user yang gunain si bank digital ini gitu. Karena balik lagi kalau kalau kita sebagai investor, sebagai yang punya bisnis kan mau lihat bisnisnya grow ya.
gitu. Jadi emang harus lihat di numbernya sih gitu. Kalau bank digitalnya sekiranya mungkin ya in the future kita nggak tahu dia collab sama siapa atau ada yang tiba-tiba masuk, kita kan nggak tahu ke depannya gimana gitu. Jadi kalau ada potensi growth, kalau sekiranya bank digitalnya itu kondisi keuangannya itu cukup sehat gitu, tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin ya siapa tahu ada corporate action gitu, we never know sih kok gitu. Tapi for now ya kita lihat ekosistem usernya. Oke, ekosistem user iya ya. Tapi kan ini tuh aku setuju sih dengan yang Ivi bilang. Ini tuh tidak lepas dari kondisi laporan keuangannya juga ya. Gitu ya. Oke, oke, oke. Oke. Nah, dari emiten perbankan sekarang kita lompat langsung aja nih Boleh. ke emiten teknologi. Karena kan katanya kalau kalau suku bunganya rendah, ya biasa emiten teknologi lebih bergairah gitu. Karena kemampuan bayar utangnya bisa jadi lebih baik. Katanya sih seperti itu gitu ya. Karena kan cost of fund-nya emiten teknologi itu mirip kayak pairing dengan suku bunga gitu. Semakin tinggi suku bunganya, cost of fund-nya makin mahal gitu ya, biaya membayar bunganya. Nah, kalau peluang emiten teknologi di Indo gimana nih, Vi? Apa cuma di Goto doang gitu? Yang lain gimana? Oke. Emiten teknologi sebentar ya, berarti kan ada Goto, ada apa gitu ya, kalau ada Emtek ya. Iya, Ada Goto, ada Emtek. Mtek, ada Bukalapak. Oh iya, ada Bukalapak. Uh-uh. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Untuk teknologi ya. Mm-mm. Kemarin itu sebenarnya kalau kayak Bukalapak itu kan ya seperti yang kita tahu sebenarnya isinya kan kebanyakan duit ya gitu. Nah kalau Goto ini sebenarnya tunggu, Goto mana Goto, cek dulu. hmm, Oke, Goto Q3-nya sih ya net Mm-mm. kerugiannya ada perbaikan lah gitu ya, ada pengurangan kerugian gitu. Nah kalau untuk kedepannya uh, 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 balik lagi ini menurut aku ya ada hubungannya juga teknologi-teknologi ini dengan kemampuan daya beli masyarakat juga sih kok menurut aku gitu. Karena seperti yang kita tahu pengguna si aplikasi-aplikasi ini kan banyaknya masyarakat menengah gitu. Nah, balik lagi nih kok, karena kalau kalau kondisi masyarakat kelas menengahnya tidak terlalu baik, maka mereka pasti akan reconsider gitu ya, reconsider untuk ngebudgetin uangnya di pos-pos tertentu gitu. Let's say mungkin kita kalau ngomongin kayak ojek online gitu ya, atau misalnya beli makanan online gitu ya, mereka kan pasti akan recalculating tuh dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi menurut aku salah satu faktor yang mendukung si emiten-emiten teknologi ini juga adalah pendapatan masyarakat kelas menengah, terutama seperti itu gitu sih kok kalau aku teknologi ya. Nah kalau ngomongin suku bunga itu memang dulu waktu awal-awal lagi banjir likuiditas itu kan emiten teknologi langsung bermunculan di mana-mana ya kok ya gitu. Nah tapi makin kesini kan memang makin tersaring lagi dengan seberapa sering digunakan oleh masyarakat gitu. Jadi memang cukup agak tricky dan hati-hati sih untuk emiten teknologi gitu. Dengan jika terjadi penurunan suku bunga itu, karena narasinya emiten teknologi dulu terkoreksi itu kan karena suku bunga naik gitu. Sekarang kan di reverse kan, kok kalau suku bunga turun harusnya emiten teknologi bagus dong gitu. Bagus, ya betul. Nah, I think menurut aku itu adalah narasi yang masih prematur gitu. Narasi prematur pada saat itu. Kalau saat sekarang kita sudah mulai adjust nih, gitu, udah mulai adjust, kita udah bukan ngelihat lagi sebuah sentimen, tapi kita ngelihat lebih ke performanya, bener-bener kita baca, we read the book of the story sih, gitu, gitu sih, gitu. Jadi menurut aku sih kayak gitu ya kok. Apakah penurunan suku bunga ini akan menguntungkan emiten teknologi, tergantung. Iya. Oke, mantap.
Berarti yang penting kita udah ada guidance-nya nih. Tapi kalau dari emiten teknologi sendiri, Ivy ada jagoannya nggak di emiten teknologi? Emiten teknologi ya? Ah, Coba kita lihat. pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit emiten teknologi ini. Iya. Oke. Emiten teknologi. Sebenarnya kalau aku tidak terlalu melirik emiten teknologi karena menurut aku masih ada yang lain yang lebih menarik gitu dengan ekspektasi penurunan suku bunga ini gitu. Menurut aku sih seperti Oke. itu. Tuh kan, bener kan? Gue suka nih kalau Ivy ngomong tuh ada pancingan-pancingannya. Jadi, Langsung ada clue-nya ya. jadi, jadi yang mana ini yang menarik ini? Ada yang lebih menarik dari emiten teknologi ya, Iya. dan kayaknya lebih menarik dari perbankan juga nih kayaknya. Jujur ya, menurut aku gitu. Yes, Ada oke. yang medium cap lah gitu. Kalau aku justru malah tertarik ke properti gitu. Properti. Oh, Ya. properti ya. Kenapa tuh properti? Nah, tinggal properti yang seperti apa gitu. Kayaknya aku udah sempat live juga sama Sukor. Kayaknya aku sempat mention juga deh, aku demen itu sama salah satu emiten properti asal Surabaya. Karena dari portofolionya itu aku suka komposisinya, mereka ngebalancein antara yang landed sama yang high rise untuk recurring income. Nah, gitu. Jadi itu salah satu yang menarik mata aku dan aku lihat infonya pun juga cukup baik gitu. Jadi aku ada consider untuk masukin di sini sih. Gitu. Dan udah harga yang menurut aku udah kayaknya oke nih. Udah harga-harga incaranku. Gitu. Iya, iya, mantap, mantap, mantap. Nah, itu ada yang bilang Pakuwon. Kok Kalau bukan aku Pani personally sih? demen. Kok bukan Pani sih? Kan banyak Kalau yang suka Pani juga. Yang pasti lain ada boleh suka hitungannya Ivy Pak. enggak gitu ya. Ya, Pak. Tuh, kan? Ada Pani tuh gimana? langsung tuh Pani ini. gimana? Pani juga. Gimana menurut Ivy? Oke, kalau Pani ya, Pani sendiri sebenarnya menurut aku sebenarnya nggak terlalu ngikutin Pani gitu ya, karena menurut aku story behind-nya sih, the story behind itu yang bikin aku kayaknya mendingan better yang lain aja deh gitu, karena Pani itu kan lebih lebih volatil juga gitu, dan aku ngerasa lebih safe aja sih untuk invest uang aku di Pakuwon daripada di Pani gitu. Jadi salah satu pertimbangan aku invest itu bukan cuma profitnya, bukan cuma risikonya, tapi kamu bisa dapat rasa aman nggak kalau kamu invest di saham itu. Gitu sih salah satu pertimbangan aku. Gila, quotes banget nih sih. Kayaknya relate dengan konten-kontennya Ivy deh. Oke, kan. Tadi gimana kata-katanya, boleh diulang nggak? Yang aman ya. Iya, jadi salah satu poin tambahan ya untuk aku Iya, iya. selain profitnya aku lihat lalu risikonya dan prospeknya ke depannya itu juga adalah gimana aku ada ngerasa aman nggak untuk naruh uang aku di situ. Gitu sih kok. Itu salah satu poinnya sih. Gitu. Karena Iya, iya, iya. aku juga ada kerjaan kantor gitu ya, dan menurut aku tidak bisa yang ngelihat market tuh 9 sampai 4 gitu. Jadi aku pasti akan ninggalin market. Nah, karena itu aku itu butuh rasa aman tersebut, kecuali kalau teman-teman yang mungkin kayak Daniel gitu yang memang mantengnya market 9 sampai 4 gitu. Kalau mau trading ya silahkan gitu kan. Tapi ya personally balik ke masing-masing sih kok gitu. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Noted ya. Karena ingatlah disclaimer on, keputusan jual beli itu selalu ada di tangan kalian masing-masing. Dan untuk dan please jangan pakai duit dapur ya gitu ya. Iya, Yang namanya trading itu pakainya duit dingin. betul.
Iya, iya, iya. Oke, ini ada dua pertanyaan menarik. Yang pertama, tadi teman-teman Cuan Troopers banyak yang nanya tentang spin-off-nya Adaro Mm-mm. dan IPO-nya AAD gitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih berkaitan dengan dua hal itu? Oke, untuk Adaro sama IPO-nya ya. Iya, IPO-nya AAD yang ya yang di spin-off. Oke, ini disclaimer on ya. Kalau Mm-mm, kita ngomongin Adaro sama AADI itu, menurut aku biasanya ujung-ujungnya adalah, jadi apakah aku harus ikut IPO AADI atau enggak? Atau mm-mm, aku harus beli saham Adaro nggak untuk bisa um, dapat saham AADI gitu. mm-mm, Kalau aku ya, eh, kalau aku sih, kalau disuruh milih antara dua itu, aku prefer ikut si AADI di IPO aja gitu. Kita mm. terlepas dari istilahnya kalau nanti aku ikut, aku mau dapat Jadi nggak berapa? perlu nge-hold gitu Iya, ya? kalau aku mendingan ikut langsung ke IPO-nya aja sih. Iya, Gitu. ini kan lagi pula kan book buildingnya baru kelar kemarin ya, Yes. tanggal 18. Ah, Nanti sisa ditunggu aja pullingnya nanti tanggal berapa ya di website eipo.co.id gitu ya. tadi aku cek Mm-mm. sih itu tanggal 29 sampai tanggal 3 Desember kalau nggak salah. Mm-mm. Pokoknya Udah ada ya, udah keluar ya. pokoknya akhir-akhir bulan deh, coba kalian pantengin gitu. Tapi Mm-mm, mm-mm. kalau aku ya menurutku aku lebih prefer untuk ikut Mm-mm. IPO-nya sih daripada aku beli Adaro terus ya nanti kan mau ada dividen juga terus mau dapat bonus Iya saham betul. gitu ya. Nah, biasanya kan ya habis dividen kita tahu lah kenapa gitu ya. Jadi aku prefer IPO aja Iya. gitu. Tapi kalau boleh menambahkan dikit ya berkaitan dengan RUPS-nya kemarin ya, Via. Itu kan katanya mereka bagi dividen lagi Rp1.359 per saham ya. Mm-mm. Jadi kan itu sebenarnya dividen per share-nya dia itu jadinya nyaris 30% tuh. Yes, cukup Agak mirip-mirip kayak tinggi banget. PTBA. Wah, Itu tinggi banget. tinggi Mirip-mirip banget. Itu sama udah kayak Jepang PTBA, banget. sadis. Iya, iya. Gitu. Nah, Mm-mm. kemudian kan dari hasil RUPS juga ada perubahan nama, Yes. kemudian apa namanya perbandingannya nanti untuk holdernya Adaro itu 100/23 kalau nggak salah. Yes. Ah, Jadi ah. sama kayak kita beli 5 lot, kita baru dapat bisa beli satu lot hak tebus lah ya. Yes. Gitu, hak tebus ya teman-teman ya. Jadi ini bukan right issue juga. Jadi cuman hak untuk menebus karena hak tebusnya ini tidak bisa diperjualbelikan. Jadi dia lebih mirip kayak waran Iya. gitulah ya. Ada expire date-nya. Kalau dia udah expire Ya. ya udah expire aja dan dia nggak bisa diperjualbelikan. Nah, dan nanti harga pelaksanaannya itu berapa? Itu akan bergantung ketika AADI-nya itu udah IPO. Nah, harga IPO-nya dia ini nanti jadi harga acuan katanya. Iya. Tebusnya kapan juga itu belum ada tanggalnya, Mm. gitu. Jadi ini untuk sekaligus menginfo Mm-mm. aja ya, via Iya, untuk betul. teman-teman di market Mm-mm. supaya nggak bingung lah. Betul, betul. Sisanya nanti tunggu berita yang beredar aja, sama Yes. tunggu info-info update dari Sukor. Nah, itu. Yang paling penting itu. Iya, iya, Aku selalu update iya, ada berita terbaru dari market ya kok ya. Selalu update di story-nya. iya, iya. Mm-mm. Benar, benar, benar. Nah, Vi, ini di 10 menit terakhir ini aku pengen tanya deh winning sektornya Ivi kan tadi ada di pengembang asal Surabaya ya, properti. Iya, itu lagi jadi favorit. Iya. Masa itu doang, Vi? Aku seperti kayak tadi udah di perbankan, lalu ada yang Heeh. di lalu apalagi ya? Sebenarnya aku masih agak mencari sih, gitu. Karena menurut aku yang Heeh. menarik selaku screening masih berputar di dua saham tersebut, gitu. Hmm. Tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa. Aku lagi ngeliatin beberapa. Oh, ada satu yang aku incar juga. Cuman aku lagi mengkalkulasi ulang apakah aku harus beli sekarang atau enggak. Itu sektor transportasi. Aku juga cukup Hmm. suka dengan saham tersebut gitu. Transportasi ya? Ya,
Oh, kenapa transportasi, Vi? Sebenarnya karena apa ya? Kalau ini menurut aku nggak terlalu ada hubungannya dengan nggak ada reason yang gimana banget sih kok. Karena ini aku sebut ticker aja ya, tapi disclaimer Iya, on ya, ya. nggak apa-apa. Iya, Teman-teman disclaimer on. cari tahu sendiri ya. Aku tuh lagi ngincer bird, Bluebird. bird gitu. Karena Oh, wow. uh, uh, Jarang-jarang banget nih ada apa namanya profesional trader yang nunjuknya cukup suka bird gitu dari sisi karena kan aku juga bisa dibilang aku menggunakan bird sehari-hari gitu ya dalam pekerjaan. Jadi aku ada kesempatan lah gitu untuk ngobrol sama driver-drivernya gitu. Dan juga aku ngeliat dari sisi apa ya, fairnya dia memang untuk argonya tuh emang udah agak naik gitu. Tapi dari sisi apa ya, pelayanannya, terus juga sekarang mereka udah menambah jenis-jenis mobil sih kok gitu. Hmm. Lihat dulu kan kita mungkin cuman yang apa sih mobil yang taksi standar lah yang biru gitu kan. Sekarang kan udah mulai ada kayak ada yang golden bird, silver bird, terus ada lagi nanti yang listrik lah, ada lagi yang ada yang untuk apa sih tuh kok yang untuk kursi orang disabilitas itu juga ada gitu. Aku sempat lihat. Jadi untuk membantu penumpang-penumpang yang memang butuh penanganan lebih nih gitu. Mereka juga ada armada tersebut gitu. Dan aku sempat ngobrol untuk yang listrik itu dia beda argo dan beda tarif juga gitu. Jadi menurutku ke depannya apalagi di tengah kemacetan Jakarta seperti ini kan orang kadang lebih 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 prefer untuk naik taksi daripada nyetir gitu. Buang waktu, capek Iya, tenaga iya. kan dengan si Bluebird ini kan ya mereka bisa sampai tujuan dengan selamat lah gitu. Itu sih kok. Dia Oke, juga oke, oke. waktu Tuh, masa-masa susahnya dia bisa lewatin dengan baik itu yang waktu zaman-zaman COVID ya itu ya. transportasi Iya, online COVID dong. ya Ah, COVID ah, ah, ah. dan juga COVID dan transportasi waktu online, lagi iya heboh benar. Bluebird bisa ngelewatin dengan baik gitu. Jadi aku jadikan konsiderasi si Bluebird ini karena aku lihat manajemennya kalau begitu dia memiliki manajemen yang baik lah. Kalau kalau Asa gimana? Tadi ada yang nanya, Adi Sarana Armada Asa ya. Bird tuh jarang disebut ya kok ya Bird. Iya, jarang banget, Jarang jarang ya. banget. Mungkin karena gerakannya juga agak slow ya. Karena Iya kan sih. jadi tidak begitu favorit dengan teman-teman scalper dan juga trader. Betul. Betul betul. Birds emang yang nggak yang volatil banget sih. Gitu. Bentar ya Asa aku jarang mantau Asa sih. Dia lebih ke rental mobil ya Asa itu. Asa. Ya. Hmm, 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 hmm. Oke. Asa aku lihat oh dia pendapatannya sih cukup baik di Q3. Mungkin aku berkomentar dari sisi teknikal aja kali ya kok, since aku belum Iya. terlalu deep dive ke ASA gitu. Kalau untuk teknikalnya ini dia lagi sideways sih, cenderung sideways untuk teknikalnya si ASA ini. Kalau kita buka itu kan dia mungkin range rentangnya itu bolak-balik di 700 ke 800. Bolak-balik. Iya, ini ada yang bilang lotnya tipis katanya. Yang bilang lotnya tipis ini pemain gede nih biasanya nih. Iya, biasanya duitnya nggak masuk. Iya, iya. Duit gua kegedean nih katanya kalau lotnya tipis. Iya, iya, Untuk iya, iya. ASA sih masih sideways ya, range-nya itu di itu 700-800 lah bolak-balik situ. Gitu. Kalau masih sekitaran situ untuk di tradingan oke juga kan lumayan lah 10% bolak-balik gitu ya kok. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, Vih, kalau misalnya transportasi kan tadi Ivi lihat ini dia sustain ya, kedepannya dia bagus dan lain sebagainya. Nah, yang lagi rame belakangan ini juga ada emiten komoditi gitu, komoditi emas, Ya, ya MDKA, BRMS gitu, yang memang core bisnisnya dia itu adalah
jualan nambang emas dan menjual emas hasil tambangnya dia gitu. Ada PSAB juga gitu. Nah, gimana nih kalau Ivi ngeliat emiten-emiten ini? Emiten-emiten emas ya. Mm-mm. Oke. Emiten emas. Mas kayak uh-uh. Emiten emas, MDKA, BRMS. MDKA ini malah ini ya, malah turun dia ya. Iya, padahal harga emasnya udah mulai rebound lagi. Oke. Biasanya kok kayak gini mungkin ada something sama LK-nya sih kok. Biasanya kok kayak gini ada Oke. sama LK-nya. Karena BRMS aku lihat dia kan oke tuh ke atas ke PSAB mungkin MDKA dia keluar ya Q3-nya ya. Kayaknya something sama ininya sih kok. Apa? LK-nya. Tapi untuk kedepannya ya harga acuan, karena harga acuannya makin naik ya gitu untuk saham Iya, ini. iya. Nah, balik lagi untuk saham-saham emas-emas ini bisa di-consider juga sih gitu. Bisa di-consider tapi mungkin menurut aku untuk trading aja. Gitu. Trading aja gitu. Tapi terutama kalau kayak BRMS, PSAB itu kan lagi di atas. Jadi teman-teman jangan langsung HK gitu ya. Kalau mau masuk untuk trading bisa dilihat-lihat dulu juga nih level-levelnya di angka berapa aja gitu. Oke. Gitu sih kalau sama. Oke. Kalau Nah, misalnya juga bisa consider kalau beli emas batangan gitu, kalau sekiranya teman-teman melihat masih ada potensi ketidakstabilan ekonomi untuk ngambil emas batangan tuh juga bisa. Cuman perlu diingat jangan jangan berharap setelah beli emas itu langsung naik tinggi kayak yang kemarin-kemarin gitu, karena kan ya balik lagi emas itu kan hedging ya gitu. Jadi dia kan modal aset sebenarnya gitu. Iya. Nah, Vi, satu pertanyaan terakhir nih untuk sekaligus menutup IG live kita hari ini. Yes. Ada nggak satu tips yang menarik gitu ya buat Ivi kasih ke teman-teman cuan troopers gitu di kala kondisi pelemahan rupiah gini gitu ya? Kita tuh sebaiknya ngapain gitu? Apakah kalau kita udah punya barang kita lebih baik average down gitu ya, atau seperti apa gitu? Oke. Kalau untuk kondisi seperti ini average down menurut aku salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan gitu, tapi jangan tiap turun kalian beli gitu. Iya. Kalian apa ya, kayak set levelnya, misalnya setelah turun, misalnya harga average-nya 1.000, nanti kalau udah turun 10%, nah itu baru beli lagi. Jadi jangan tiap kali turun dibeli, nanti kan habis gitu. Jadi opsi average down ini bisa dipertimbangkan, tapi balik lagi kalian lihat saham-sahamnya nih, saham apa aja sih yang sekiranya layak di average down di saat-saat sekarang gitu. Jadi opsi juga sih untuk average down ini. Oke. Menarik nih. Thank you banget ya Ivi buat waktunya, nggak berasa udah ngobrol-ngobrol sejam Iya bareng cepet Ivi. ya. Thank you banget. Iya cepet, nggak berasa kayak Iya ngegosip Vi. bener. Nggak berasa. Tapi nanti kita lanjut lagi ya Vi ya, kita bahas topik-topik lainnya. Mungkin khusus ke sektoral gitu ya. Kalau udah mulai rebound dan lain sebagainya Ya, kita bahas-bahas lagi ya. betul. Boleh. Nanti kalau udah ada Nah, perbaikan lebih kita ini nih. revise. Apa tuh? Iya. Nah, ini nih ada yang ngomong window dressing kira-kira ada apa nggak Desember ini. Ini tadi sebenarnya udah dibahas sama Ivi Di di awal awal. ya. Jadi kalau pengen nonton ininya, videonya, nanti cari di Instagramnya Sukor aja, di YouTube, dan juga di Spotify. Kita udah ada di semuanya gitu Oh ya. Jadi iya. kalau di Spotify, kita bisa sambil nyetir, dengerin suaranya Ivi Iya, gitu. bener. Wah asik, Spotify dong. Iya, oke. Gampang ya. Anyway, sekali lagi thank you ya Vi buat Iya. waktunya. Terima Thank kasih you juga banyak buat Cuan Troopers. Kor. Bye bye. Bye-bye.